Gus Dur itu bukan bela Cina, bukan bela Konghucu, enggak. Gus Dur itu menegakkan keadilan. Janjane iki ya iya. Ajak muring-muring ya Lisa. Gus Dur itu setia kepada hatinya wong cilik. Wong cilik iki nek karo Cina iki sayang banget. Wong cilik Jawa iki. Dadi nek ana Cina becak iku sedih hatine. Walah Cina kok becak. Ngono kuwi. Saking apike wong Jawa, Lis. Saking apike. Nek wong Jawa becak ra apa-apa, kere ya wis pancen wis pantese kere ta. Ana Cina kok becak, Cina kok kuli ning pasar kan mesake ya, ngono ki to. Gitu. Cina iku kudune duwe piramid no, ngono ki ta. Saya mohon kita memiliki kemesraan terus-menerus. Salah satu metode kebersamaan adalah Anda menemukan komunikasi yang mesra secara budaya. Jadi ngene-ngene iki ojo selalu formal, ojo belum tok urip iku ana daginge, ana sarafe, ana otote, ana aluse, ana helai-helai yang lembutnya. Hidup itu lengkap. Sekarang ini kebanyakan orang tuh belum tok, keras tok gitu. Padahal hidup itu macam-macam. Bahkan yang paling vital dalam hidup adalah sesuatu yang pada saatnya keras dia keras dan pada saatnya lembut dia lembut. Paham ada? Itu yang paling vital dalam hidup itu malah seperti itu. Kapan harus keras? Keras. Kapan harus lembut karena tidak diperlukan? Lembut. Enak toh Pak ya. Gitu. Alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum Bapak yang berikutnya saya mohon para yogi. Aslinya Pak, saya sama Pak Nevi ini di belakang sampean ini Pak Nevi sama Pak Joko Kamto itu ini main musik bersama sejak 1976. Jadi sudah 40 piro tahun gue. 46 tahun. Ya. Nah, pada tahun 1977-78 itu kita bikin musik puisi yang berjudul Yogi Pak. Jadi saat durungnya sampean jadi sampean Cik. Cik Umbelen. Kita jadi waktu itu kita bikin musik Bali, syairnya judulnya Yogi. Apa naf kelengan puisi ini sing memandang pantaimu Bali. Aku melihat di seberang laut itu bersila seorang yogi. Stop waktu penyair. Waktu itu. Nah, supaya agak menjadi informasi saja, kalau saya itu jangan diperdulikan. Saya itu ada ndak apa-apa, ada yang ndak apa-apa, ndak ada pengaruhnya apa-apa kalau saya. Jadi saya itu ndak peduli juga mau seniman, mau kiai, mau gus, mau bapak-bapak. Saya tidak pernah peduli sama diri saya sendiri. Saya penuh hidupku oleh cintaku kepada Tuhan dan umat manusia. Sampai diriku sendiri hilang entah kemana. Hanya saja setiap tengah malam aku menemukan diriku tergeletak bersama Novia. Nah sampean tak kandhani timbane bingung nyeluk Pak Gus Dur. Aku ya diceluk Pak Cak Nun barang gitu. Tapi juntrungnya itu begini. Jadi Gus itu panggilan kultural. Jadi kalau di keraton itu, kalau sampean dulu di Jogja, dari merantau ke Jogja, semua orang yang jualan di pinggir jalan atau di kampung kan manggilnya Den. Jadi kalau urusannya itu aristokrasi keraton, manggilnya Den, dari kata Raden. Kalau aristokrasinya itu pesantren, Pak Yai kan dihormati sebagaimana raja, maka panggilannya Gus, dari bagus. Jadi anak kiai lahir cepret itu wis langsung Gus. Itu aslinya. Lah bapak saya bukan kiai. Bapak saya petani, duwe kebo, sapi, wedhus, jaran, bedes, sapi turute, maka saya dipanggil
Saya tidak pernah dipanggil Gus sampai hari ini. Nah, untuk soal Gus ini sekarang sudah menjadi ikon di mana-mana, tapi tidak pernah difahami sejarahnya. Aslinya di pesantren, Gus itu anak kiai. Nanti dia dididik nyantri kepada bapaknya, mbahnya sendiri. Begitu dia bisa kitab kuning, kemudian bisa mulai mulang ngaji. Setelah Isya, dia mulai bukan Gus lagi. Kalau begitu bisa ngajar ngaji disebut Yai, bukan Kiai, Yai. Jadi buyutnya Mbak Alisa itu disebut Mbah Yai Hasyim Asy'ari, itu Mbah Kiai. Kiai itu dari Jawa Tengah, karena orang Jawa Tengah itu semua dikasih Ki. Orang yang dihormati disebut Ki Hajar Dewantoro. Siapa lagi? Ki Bot, Ki Anom Suroto. Ya, sapi turute ya. Oke. Nah, begitu ada seorang yai datang dari Jawa Timur mengajar di Jawa Tengah, dia disebut Kaiki Sopo. Oh, Kaiki Yai, akhirnya jadi Kiai. Nah, karena Jawa Tengah dulu adalah punya Jogja, Jogja adalah ibu kota Republik Indonesia, maka mainstream bahasa berasal dari sini dulu sebelum Betawi. Maka kata Kiai lahirnya dari sini dulu. Itu karanganku. Nek kamu tidak percaya diteliti. Lah kamu tidak mau neliti, kalau saya ngomong marah. Makanya teliti toh. Kan gitu ya. Kiai itu lahirnya Kiai kalau di Jogja adalah seseorang disebut Ki Hajar Dewantoro tadi. Terus ada Yai datang disebut Kiai. Nah, Kiai yang di Jawa Timur lain, bukan sama dengan Jawa Tengah. Di sana itu Jombang terutama itu separuh santri kiai, separuh maling gendo. Jadi antara anak kiai sing kurang ajar ya akeh ya Mbak Lisa. Sing dadi anak kiai sing dadi preman ya oke. Nah, tapi rakyat kan tetap menghormati anak kiai. Betul enggak? Suatu hari ono kendurenan, sunatan, mantenan, dilalah anak Pak Kiai sing ora nyantri, yaitu sing gendo preman kuwi mau, liwat langsung dijaluk ndongani. Ngono ceritane. Padahal dia ora iso ndonga. Akhirnya dia dikongkon Kiai. Ngono. Kiai itu. Terus yang sebelahnya Kiai. Kiai, semua melemparkan ke sebelahnya Kiai. Akhirnya sing terakhir terpaksa berdoa. Orang menyebut sing ndonga kuwi Kiai. Ngono ceritane. Itu karangan kedua. Oke, lah kowe ngopo ngelundasmu ya ta? Hidup begitu nikmat, Allah memberikan rahmat yang luar biasa. Tidak usah uang, tidak usah kesuburan alam. Di dalam dirimu sendiri terdapat pernik-pernik emas, permata, batu mulia yang kalau engkau menggalinya menjadi nikmat dan indah luar biasa. Ngono rek ya. Tambah didik ya. Iki Ali saja seneng hati ini. Jadi gue ini kalau Gus Dur ya rasa nyerem-nyerem ke. Gus Dur ki nakale pol. Nek cara Jawa Timur belunat, belubut. Nek mbeling ana eleke didik. Iki belunat terus pokoke nakal. Dan itu enggak waktu kecil tok, sampai tua loh jadi nakal. Gus Dur. Jadi pada suatu hari Bapak Ian belum pernah dengar sampean. Beliau kuliah di Mesir, tinggal di Kairo, satu kos sama Gus Mus, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, tempat kosan. Nah, biasanya ada mahasiswa-mahasiswa baru dari Indonesia, ada santri-santri baru, maka harus melewati perpeloncoannya Gus Dur, karena Gus Dur itu tiap hari gangguin semua mahasiswa. Nanti rek kuliah Gus, lapo kuliah bal-balan karo aku, gitu kan. Nah, itu Gus Dur. Lapo kuliah barang itu, untuk bal-balan karo aku, gitu loh. Sampai Mesir itu kesebelahnya sangat terpengaruh nama Gus Dur. Jadi Mesir itu tidak pernah mau ngegulin sampai 2, karena sangat fanatik kepada Wahid.
wahid satu. Wah beneran nih gue karanganku. Oke, datanglah yang kemarin menjadi kiai besar dari Gontor, yaitu Kiai Haji Sukri Zarkasi. Datang arep kuliah ning Al Azhar Kairo dan harus sowan kepada sesepuh. Siapakah sesepuhnya? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kan gitu, begitu medaya, Gus nyuwun sewu kula nuwun assalamualaikum. Lho, Sukri ta? Nggih Gus. Oh alah, kate kuliah ndek kene ta le? Nggih. Ingin mlebu longgo. Terus ditemui sama Gus Dur. Terus Gus Dur bengok, Mus. Godhokno wedang, Mus. Iki ana daya iki lho. Nggih. Oh nggih, gitu kan. Wis Gus Mus bikin kopi nggodhok wedang. Gitu kan? Terus sambil Gus Mus nggodhok wedang di dapur, Gus Dur marani njupuk gelas untuk kopinya nanti. Terus ndek ngarepe Sukri, ya apa Gontor kabari gitu kan. Terus Gus Dur iku ngelapi gelasnya nganggo celana dalam. Mbuh njupuk ndek endi? Dadi ngene iki, shit. Ya apa kabare Gontor? Sukri ngene, sae Gus. Ya tapi gini, ya apa iki? Iki mesti kate disugon aku iki. Lah kok nganggo kathok cendak iki. Gitu. Guys, pokoknya terlenger sih iki disep ngene iki. Dan Gus Dur dengan dingin. Ya apa? Lah Abah piye Abah? Apa sehat? Nggih sehat ngono ya. Santrine Gontor pira saiki? Es. Tiba-tiba Gus Mus teriak, Gus Dur niki pun umep banyune. Oh ya, terus Gus Dur ke dapur. Kira-kira 3-4 menit diseduk apa jenenge diracik terus Gus Dur nggawa gelas njukur lepek terus diaduk karo mlaku karo ngudak kopi nganggo sikat gigi. Sukri ngene lho. Terus wes sak sikat gigine disugone Sukri iki. Diombe Kri. Wes ngono ta, dadi kowe iki ngerti ya. Kowe nek kepengin dadi wong ampuh kaya Gus Dur, mulai sesuk gawe kopi ya ta. Golek sempakmu sing wis lawas, dinggo ngresiki gelasmu, ngono ya. Iki sejare Mbak Alisa tadi, sing kok tiru ilmune, sing kok tiru mutune, aja kebiasaan-kebiasaane. Engko sing kok tiru kathok cendake, sing kok tiru sempake, sing kok tiru sikat gigine. Wong Gus Dur iki dipecat karo MPR metu istana kathokan cendak kemul sarung kok. Kemulan sarung ngene iki. Terus wong sedih kabeh ndelok Gus Dur, ya Allah, gak tega aku. Gus Dur kathokan di istana lho. Padahal Gus Dur iku acting. Jarno cek nangis arek-arek. Terus begitu mlebu, terus dek ndek mburi lawang ngene, yes. Lho kok yes, Gus? Maca sejarah. Dari Kaisar Konstantin sampai Presiden Perdana Menteri Indiae Ratu Mojopahit, Ratu Sima Sriwijaya, ana ta sing wani ndek kratone ndek istanane kathokan cendak. Terus ditambahi jajal mega nek wani. Ditambahanku dhewe. Nyuwun ngapunten, ayo jenenge guyon ae oke ya. Oke bismillah. Setelah itu beliau akan mengeluarkan juga. Mudah-mudahan ini kemesraan loh ya. Kalau nanti keluar di YouTube ojo terus dipotong-potong sing gak ya. Kalau Anda ingin merasakan nikmatnya kehidupan, datang ke Ma'iyahan, datang ke acara seperti ini.